ya, itu baru ke bulan, apalagi sampai ke langit, apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Secara fisik manusia nggak mungkin, nah, gitu ya, karena nanti udaranya beda dan sebagainya. Tapi bagi orang yang percaya, akalnya tidak begitu, ya. Akalnya itu diibaratkan seperti ini. Ada semut, ya. Semut, ini banyak semut ini, ya. Semut itu nanti masuk ke dalam, misalnya ke saku saya lah, di saku saya ini ada semut, gitu ya. Terus saya dapat orderan jemput orang di stasiun Jogja, ya. Nah, semutnya ikut di saku saya ini ke Jogja, jemput orang, terus balik ke sini, berangkat setelah Isya, pulang sini sebelum subuh. Karena gerah gitu ya, bajunya dilepas. Karena dilepas, semutnya keluar, ketemu sama semut yang lain, bilang, "Hai semut, tadi saya barusan dari Jogja, ini sudah sampai, berangkat kemarin setelah Isya." Kira-kira semut yang diajak bicara oleh semut yang barusan ikut saya ke Jogja, kira-kira percaya apa mboten? Gak mungkin lah, kamu dari Jogja, kamu jalan ke Jogja berapa tahun, apalagi sebelum subuh sudah sampai di sini. Tapi kan bagi yang melaksanakan ini percaya, atau bagi yang melihat percaya. Kenapa? Karena dia tidak berjalan sendiri, dia ngikut sama orang itu naik mobil sampai sebelum subuh sudah sampai. Itu pun bisa menjadi masuk akal juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Rasul dengan sebuah kendaraan yang sangat cepat, yaitu namanya buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa saya pribadi juga mengucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini, baik dari kalangan para ustadz dan ustadzah serta dari kalangan para wali murid. Mudah-mudahan usaha kita menghadiri acara ini dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, seharusnya yang mengisi kajian pada pagi hari ini adalah beliau Ustaz Sa'ad Abdul Qahar, tapi beliau ada acara
di Purwokerto. Jadi beliau memberikan informasi tidak bisa hadir. Daripada kosong, ya, saya memberanikan diri untuk menggantikan beliau. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini adalah memasuki bulan Rajab. Ya. Ada doa khusus untuk 3 bulan ke depan, ya, atau 2 bulan ke depan, ya, yaitu nanti bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. 2 bulan ke depan kita disuruh untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, ya, dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Apa lupa derek Bapak Ibu? Ya. Menghafalkan sarang-sarang ya. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Amun hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ayo monggo sareng-sareng. Lima rusak tanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ayo sama-sama lagi. Allahumma barik lana. Itu sebagai bentuk usaha kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan menurut ceritanya para sahabat dulu, murid-muridnya Rasulullah, mereka itu mengharapkan bulan suci Ramadan itu sampai 6 bulan sebelumnya sudah membaca doa ini, ya. Maka Rasulullah menganjurkan kita 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Ini tinggal, ini Sya'ban itu sudah tanggal berapa ya? 16 atau 17. Ini sudah pertengahan bulan Rajab. Nanti berarti tinggal 1,5 bulan kembali untuk Ramadan. Maka kita persiapkan dari sekarang dengan sebuah doa. Karena belum tentu nanti kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Karena umur kita tidak tahu mau sampai kapan jatah umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak sampai, maka minimal kita sudah merindukan bulan suci Ramadan. Siapa yang merindukan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan walaupun kita tidak sampai kepada bulan suci Ramadan, kita akan mendapat keberkahan dari bulan suci Ramadan. Ya. Coba, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah aku. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah aku Ramadan, ya, ke bulan Ramadan. Jadi
kita minta keberkahan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita sudah ketahui bahwasanya apa itu berkah. Berkah itu adalah berusaha untuk senantiasa mendapatkan kebaikan atau senantiasa bertambah kebaikannya, ya, ziyadatul khair. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kita dikasih rezeki kita mengharapkan rezeki kita berkah. Berarti dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka menambah kebaikan untuk kita. Itu namanya rezeki yang berkah. Nah, maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita mengharapkan keberkahan dari dua bulan tersebut. Harapannya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini bertambah kebaikan untuk kita. Puncaknya adalah dengan nanti kita bertambah kebaikannya, bertambah pahalanya di bulan Ramadan. Moga pindah maling Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Dan itu doa dibaca seseringnya, ya semakin sering semakin baik, gitu ya. Jadi kalau bisa sehari 2 kali, pagi dan sore baik, gitu ya. Sehari baik. Jadi intinya semakin syukur setiap habis sholat, ya. Setiap habis sholat baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Baik, di bulan Rajab ini ada salah satu kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan kita wajib untuk mengimani, yaitu kintan-kintan peristiwa nopo, ibu-ibu, bapak-bapak, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah di bulan Rajab, yaitu peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, ya. Dengan kalau dalilnya tentang adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada di Quran surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada mereka sebagian tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi peristiwa ini terjadi sekitar tahun ke-10 kenabian. Jadi waktu sebelum hijrah itu tidak ada tahun, ya. Kalau di zaman di zaman jahiliyah itu mereka menandai sebuah peristiwa itu dengan kejadian yang luar biasa. Sebagai contoh, saat Rasulullah lahir itu ada peristiwa penyerbuan tentara gajah yang mau menghancurkan Masjidil Haram. Maka saat Rasulullah lahir itu ditandai dengan atau dikenal dengan tahunnya tahun gajah, gitu ya. Karena ada penyerbuan tentara gajah oleh Raja Abraha yang mau menghancurkan Masjidil Haram. Nanti tinggal berapa tahun lagi itu? 2 tahun setelah tahun gajah
atau 10 tahun sebelum tahun gajah. Itu rata-rata menandai peristiwa itu seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan peristiwa ini, diangkatnya Nabi jadi Rasul. Nah, ini juga peristiwa penting dalam sejarah Islam. Maka itu juga ditandai, kalau ingin tahu tahunnya, itu berarti 2 tahun sebelum kenabian atau 1 tahun setelah kenabian. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekitar 10 tahun kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat jadi Muhammad diangkat jadi Rasul, 10 tahun kemudian terjadi peristiwa itu. Yaitu pada saat itu peristiwa itu terkenal dengan tahun kesedihan. Ya. Kenapa tahun kesedihan? Karena 2 orang yang sangat dekat dengan Rasulullah meninggal. Yang pertama yaitu pamannya Abu Thalib, yaitu pada saat Rasulullah membutuhkan perlindungan, yang selama ini yang melindungi Rasulullah itu pamannya, tapi pamannya ini meninggal, sehingga Rasulullah tidak ada yang menjamin kehidupannya atau tidak ada yang melindungi keselamatannya. Maka Rasulullah sangat terpukul dengan kejadian itu. Ditambah lagi istrinya, ya, istrinya Rasulullah yaitu Khadijah, wanita yang paling kaya. Jadi kalau dihitung dari perempuan yang kaya di Mekah pada saat itu, yang paling kaya itu adalah Khadijah. Kalau dihitung dari seluruh yang paling kaya, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, Khadijah masuk pada urutan yang ke-7, ya. Jadi sangat kaya. Nah, kekayaannya Khadijah ini dihabiskan untuk mendukung dakwah Rasul. Mendukung dakwah Rasul, karena Rasulullah waktunya habis untuk berdakwah, maka hartanya dipakai terus sampai habis. Nah, ini juga nanti bagi para ibu, ya, ketika suaminya senang dengan aktivitas kegiatan keagamaan didukung, ya. Seperti mudah-mudahan istri yang seperti itu menjadi istri seperti istri Nabi yang pertama, yaitu Khadijah. Allahumma amin. Ya, di tahun kesedihan itu maka Allah menghadiahkan hiburan pada diri Rasulullah SAW, yaitu diajak untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya tidak main-main. Jalan-jalannya itu adalah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau jalan naik unta itu bisa 2 atau 3 bulan. Ya. Nah, ini dalam waktu tidak sampai 1 malam. Bahkan tidak hanya itu saja, Rasulullah di-mi'rajkan, yaitu dinaik ke atas, gitu ya, sampai ke atas, ke atasnya langit yang ke-7, yaitu di bawah Sidratul Muntaha. Nah, ini kan kejadian luar biasa. Walaupun ada sedikit perbedaan dari kalangan para ulama, gitu ya, antara Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj badan dan fisik dan ruhnya, atau hanya ruhnya saja, ya. Kalau pendapat seluruh atau pendapat kebanyakan para ulama di kalangan para ahli sunnah wal jamaah itu berpendapat dengan badan dan fisiknya, gitu ya. Walaupun ada sedikit orang-orang yang berpahaman hanya ruhnya saja, berpendapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah itu bercerita pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, saya tidak kehilangan badan Rasulullah, gitu ya. Jadi jasad Rasulullah itu masih berada di kamarnya Aisyah. Walaupun hadis ini dikritisi tertolak, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat Isra Mi'raj Rasulullah itu belum hidup bersama dengan Aisyah. Ya. Jadi Rasulullah menikahi Aisyah itu pada waktu umur Aisyah itu masih 6 tahun. Gitu ya. 6 tahun dinikahkan dengan Rasulullah. Tapi belum hidup bersama dengan Rasulullah. Hidup bersama Rasulullah itu setelah 3 tahun setelahnya, yaitu pada saat setelah hijrah. Ya. Nah, maka ini bisa tertolak, gitu ya. Tetapi ini merupakan hadis sahih, dan hadis sahih itu boleh diimani, ya gitu. Dan juga bagi orang-orang ataupun para ulama yang menolak dengan fisiknya itu tidak masuk akal, gitu ya. Tidak masuk akal. Misalnya kalau orang itu naik motor dengan kecepatan yang sangat cepat, itu sampai kan rambutnya kayak gitu kan ke belakang semua gitu, sampai bibirnya gitu sampai goyang-goyang, mungkin bajunya sampai lepas. Itu kan yang kalau di iklan-iklan kan begitu. Nah, apalagi ini naik buruk dengan kecepatan yang luar biasa. Badan ini secara umum tidak akan kuat dengan melakukan perjalanan yang sangat cepat seperti ini. Nah, ini bagi orang-orang yang menolak dengan pakai akal. Apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Begitu. Mau sampai ke bulan saja, orang mau sampai ke bulan konon, walaupun ke bulan itu sendiri masih ada yang percaya dan ada yang tidak. Ya. Tapi kalaulah kita percaya dengan orang yang ke bulan, itu kan pakaiannya bukan pakaian seperti yang kita pakai. Ya. Itu baru ke bulan, apalagi sampai ke langit, apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Secara fisik manusia nggak mungkin. Nah, gitu ya, karena nanti udaranya beda dan sebagainya. Tapi bagi orang yang percaya, akalnya tidak begitu, ya. Akalnya itu diibaratkan seperti ini. Ada semut, ya. Semut, ini banyak semut ini, ya. Semut itu nanti masuk ke dalam, misalnya ke saku saya lah, di saku saya ini ada semut, gitu ya. Terus saya dapat orderan jemput orang di stasiun Jogja, ya. Nah, semutnya ikut di saku saya ini, ke mana itu, ke Jogja jemput orang, terus balik ke sini, berangkat setelah Isya, pulang sini sebelum subuh. Karena gerah gitu ya, bajunya dilepas. Karena dilepas, semutnya keluar, ketemu sama semut yang lain, bilang, "Hai semut, tadi saya barusan dari Jogja, ini sudah sampai, berangkat kemarin setelah Isya." Kira-kira semut yang diajak bicara oleh semut yang barusan ikut saya ke Jogja, kira-kira percaya apa mboten? Gak mungkin lah, kamu dari Jogja, kamu jalan ke Jogja berapa tahun, apalagi sebelum subuh sudah sampai di sini. Tapi kan bagi yang melaksanakan ini percaya, atau bagi yang melihat percaya. Kenapa? Karena dia tidak berjalan sendiri, dia ngikut sama orang itu naik mobil
sampai sebelum sini, sebelum subuh sudah sampai. Itu pun bisa menjadi masuk akal juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Rasul dengan sebuah kendaraan yang sangat cepat, yaitu namanya buraq. Ya. Jadi ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasul itu yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan sebuah kendaraan namanya ya. Jadi terlepas dari kita mau mengimani yang mana gitu ya, walaupun kita tidak boleh saling menyalahkan karena ini sama-sama ada dasarnya gitu ya. Tapi peristiwa ini harus diimani ya, karena ada di dalam Al-Qur'an. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini wajib diimani, terlepas apakah kita mau percaya dengan jasadnya atau dengan hanya ruhnya saja. Ya. Maka Rasulullah SAW itu setelah pulang itu pun menceritakan, ya banyak seperti panjenengan, mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Ya. Tidak percaya karena nggak mungkin masuk akal. Tapi ketika tatkala itu ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar bertanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah berkata begini, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar mengatakan, seandainya Rasulullah menyampaikan lebih dari itu, lebih tidak masuk akal menurut kalian, maka saya dengan 100% mempercayainya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, karena Abu Bakar itu dia menjawab tidak dengan akalnya saja, ya, tapi dia menjawab dengan keimanannya. Ya, jadi ini yang harus kita imani, ya, imani oleh kita semua. Kalau kita tidak mengimani ini, berarti kita tidak mengimani satu ayat yang ada di Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau sampai kita tidak mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, maka kita keimanannya nanti akan ternoda, akan terganggu. Baik para bapak-bapak, ibu, dan para bapak-bapak sekalian, Rasulullah menceritakan, ya, saat Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, ya, yaitu naik ke langit. Maka Rasulullah naik ke langit yang pertama, maka dia bertemu dengan Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mereka saling bertegur sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Bertegur sapa gitu. Setelah selesai bertegur sapa, ngobrol-ngobrol, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Yahya alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini apa namanya ini? Sepupu kalau nggak salah. Jadi Yahya itu kakak adik sama ibunya Maryam, ya. Maryam itu ibunya Isa alaihissalam, ya. Jadi bapaknya Yahya namanya Zakaria. Zakaria itu kakak adik sama Imran. Imran itu ibunya, Imran itu bapaknya Maryam. Maryam ibunya Isa. Sedangkan Zakaria ini bapaknya Yahya. Nah, ini menempati di langit yang kedua, Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Yang
Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan naik ke langit yang ketujuh, langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya? Nabi Yusuf. Ya, mereka saling bertegur sapa, terus ngobrol beberapa saat. Rasulullah melanjutkan ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Nabi Idris ini adalah nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Terus setelah itu naik yang ke langit berapa? Kelima. Ya. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Nabi Harun ini adalah adiknya Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa diangkat oleh Rasulullah jadi Rasul. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, tolong temani saya dengan adik saya. Karena apa? Karena Nabi Musa itu ngomongnya tidak lancar, ya, gagap. Kenapa gagap? Karena di waktu kecil Nabi Musa pernah makan bara api, gitu ya. Kisah tentang Nabi Isa makan bara api nanti para bapak ibu bisa mencari lah yang lain, ya, di kesempatan yang lain. Nah, sehingga ngomongnya tidak lancar, gagap. Maka dia diminta ditemani oleh adiknya yaitu Harun yang ngomongnya lancar, ya, berbicaranya lancar. Lalu naik ke langit yang ke-6, yaitu ketemu dengan Nabi Musa, ya. Terus langit yang terakhir di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Ya. Nah, setelah Nabi Adam bertemu dengan Nabi Adam di langit yang ketujuh, Rasulullah SAW dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke atasnya lagi, yaitu ke Sidratil Muntaha. Tapi malaikat Jibril tidak menemani, gitu ya. Karena apa? Karena makomnya malaikat Jibril itu hanya di langit yang ketujuh. Ya. Lalu Rasulullah berkata, wahai Jibril, apakah engkau tega membiarkan aku melanjutkan perjalanan? Temanilah aku walaupun hanya satu langkah. Lalu malaikat Jibril manut, dia melangkah satu langkah, badannya itu mengecil, gitu ya, mengecil lebih kecil sehingga jadi lebih kecil dari burung emprit, gitu ya. Padahal malaikat Jibril itu besarnya itu bisa Bapak Ibu ikut membayangkan, ya. Besarnya malaikat Jibril itu sayapnya malaikat Jibril, gitu ya. Besarnya sayapnya malaikat Jibril itu kalau ada telapak tangan, terus ada kelereng di telapak tangan. Nah, kelereng yang ada di telapak tangan itu diibaratkan bumi, gitu ya. Jadi bumi itu kecil sekali di sayapnya malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, ya. Itu baru sayapnya saja, belum badan-badan yang lain. Itu kan saking besar. Tapi karena maju selangkah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya jadi kecil, ya, lebih kecil dari burung. Lalu malaikat Jibril mundur lagi, baru kembali kepada badan yang semula. Rasulullah melanjutkan naik terus di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun menerima wahyu, ya, yaitu apa? Yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin itu diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam.
ya? 50 kali sehari semalam. Jadi kalau itu setengah jam lah, kurang lebih setengah jam sekali nanti sholat, setengah jam sekali sholat. Gitu. Lalu turun bertemu dengan di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, wahai saudaraku, dapat firman apa gitu, atau dapat perintah apa? Saya diperintahkan seluruh kaum umatku sholat 50 kali sehari semalam, ya? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, umatku saja yang pinter-pinter dan besar-besar tenaganya lebih kuat tidak mampu, apalagi umatku yang kecil-kecil dan lemah, ya, nggak akan kuat. Lalu apa yang harus saya sampaikan wahai saudaraku Nabi Musa, gitu ya? Maka kembali lagi menghadap kepada Allah, minta keringanan. Nurut Nabi Muhammad, nurut, naik lagi, sampaikan kepada Allah, minta keringanan. Dikurangi 5 kali, jadi berapa? 45 kali sehari semalam, ya. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa, diceritakan hanya dikurangi 5 kali. Maka Nabi Musa, belum, masih umatmu nggak akan sanggup, minta lagi, kurangi lagi, dikurangi, naik lagi, kurangi 5 kali, jadi 40. Begitu terus naik turun, naik turun, naik turun sampai 5 kali. Setelah 5 kali bertemu dengan Nabi Musa, diceritakan Nabi Musa pun sebenarnya masih menyampaikan, nggak akan kuat itu umatmu wahai Nabi Muhammad, minta lagi lah, kurangi lagi. Ya, jangan 5. Maka Rasulullah menyampaikan, saya malu terhadap Allah, ya, malu, minta keringanan terus. Maka dia menyampaikan untuk untuk diterima, gitu ya, dan disampaikan kepada umat. Jadi para bapak dan ibu semua, oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan puasa, melaksanakan apa tadi? Sholat 5 kali dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Dapat kita ketahui dan kita bayangkan betapa mulianya sholat ini. Diterimanya atau diperintahkannya untuk sholat itu, Rasulullah sampai harus naik ke langit, di atasnya langit yang ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari. Ini menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu, ya. Jadi para bapak ibu, saya pesan sekali, ya, para bapak ibu menginginkan punya putra putri yang baik, punya putra putri yang soleh dan solehah, putra putri yang berbakti kepada kedua orang tua, mau mendoakan, peduli sama orang lain juga, berguna bagi nusa dan bangsa. Maka bapak ibu harus menjaga sholat 5 kali sehari semalam minimal. Baik syukur bisa dikerjakan di masjid bagi yang laki-laki di sholat berjamaah, tapi minimal jangan sampai ditinggalkan. Kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam itu, ya, ini tidak boleh ditinggalkan sampai bapak ibu meninggal, ya. Walaupun hanya ada keringanan-keringanan saja. Misal kalau dalam perjalanan ada keringanannya, tidak sempat bisa sholat 5 kali, sholat 3 kali saja, ya, 3 kali. Dengan cara apa? Dijamak, ya, asar sama zuhur digabung jadi 1, maghrib sama isya. Kalau sholat subuh tetap di waktu sholat subuh. Itu namanya jamak. Terlalu capek 4 rakaat dikurangi, namanya qashar. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Lagi sakit, bapak ibu lagi sakit, nggak bisa sholat sambil berdiri,
dengan duduk, tidak bisa dengan duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan gerakan tangan. Tangan saja tidak bisa, pakai gerakan mata, kelopak mata. Kelopak mata merem terus, nggak bisa melek-melek. Ya, ya dengan hati, gitu ya, dengan hati. Tapi jangan milih yang terakhir saja kalau tapi panjangan sebenarnya masih sanggup. Wah, saya kan sholatnya di dalam hati. Ini nggak boleh ya. Kecuali ini kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain lah, panjenengan cuma masih bisa sadar, ya, tapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Matanya itu masih tertutup terus. Sholatlah di dalam hati. Kalau hati sudah tidak bisa sholat dengan hati, berarti panjenengan ada dua kemungkinan: bisa pingsan, ya, tidak sadar, ya, atau koma. Tidak sadarnya bisa pingsan atau koma, atau tidak sadar dalam arti kehilangan kesadarannya dalam arti gila, ya? Nah ini juga tidak wajib. Atau pasti panjenengan kalau sudah tidak dua-duanya tadi, baik koma, pingsan ataupun gila, pasti panjenengan itu sudah meninggal. Nah kalau sudah meninggal berarti tidak wajib untuk sholat. Ya. Jadi monggo ya, para bapak ibu, saya pesan ini ya, wasiat. Ini jangan sampai kita berusaha untuk meninggalkan sholat. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu orang yang tidak sholat baik karena lupa ataupun karena sholatnya itu karena tidak sadar, kayak gitu, atau karena males, gitu ya, wajib diqodho, ya, diqodho. Jadi sholat isya 2 kali, gitu ya. Kalau meninggalkannya 5 kali, berarti sholat isyanya 5 kali, kayak gitu. Itu menurut para pendapatnya Imam Syafi'i itu orang yang meninggalkan sholat diqodho, sholatnya diqodho, diganti dengan sholat yang lain di waktu yang lain. Ya, karena sholat itu menurut digambarkan oleh Rasulullah, sholat itu adalah as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang dia menegakkan sholat, berarti dia sedang menegakkan agama, sedang menegakkan agama. Faman tarakaha faman aqamadin. Ya? Kalau siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang merubuhkan agama. Gitu ya, inilah seperti pendopo ini, Bapak Ibu. Ya, atap ini bisa berdiri itu kan karena ada tiang-tiangnya. Ya. Kalau coba ini tiangnya ini diangkat, bangunan ini kan rubuh kan. Begitu juga dengan agama. Agama itu ada tiang agama itulah sholat. Ya. Kalau tiangnya ditinggalkan, agamanya rubuh. Gitu ya. Maka kita akan berusaha sekuat tenaga kita untuk mari kita sama-sama menjaga sholat kita. Ya. Ya terpaksanya nanti kok waktu-waktunya tidak tepat di awal waktu begitu, ya, ya nggak masalah, gitu ya, dikerjakan saja. Walaupun yang lebih utama ya di awal waktu, lebih bagus lagi di masjid. Tapi kalau tidak bisa di masjid, tidak bisa di awal waktu, yang penting dijaga sholatnya. Bapak Ibu, itulah satu hikmah dari yang bisa kita ambil di bulan Rajab ini.